Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita memulai ibadah minggu saat ini. Untuk itu mari bersama kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk memasuki saat teduh. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan bersama menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki kebaktian minggu saat ini dengan landasan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terpujilah nama Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara. Kini dan selamanya. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan hari di mana Tuhan bangkit. Hari Tuhan yang dirayakan setiap hari Minggu. Dan pada hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema rumput hijau di tengah pandemi. Tuhan menyediakan rumput hijau itu. Oleh karena itu mari kita bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 9. Ia yang senantiasa menyediakan rumput hijau itu. Kita memuji namanya, puji hai jiwaku, puji Tuhan. Allah
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita akan membacakan hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi." Kita tentu tidak bisa melakukan apa yang menjadi hukum kasih ini. Untuk itu marilah kita hening sejenak, kita menengok ke belakang, supaya kita bisa menghayati akan segala dosa-dosa kita. Saat hening dipersilahkan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Amin. Dan mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2. Dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dengan berdiri, sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari surat 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21 yang demikian bunyinya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah sabda anugerah Tuhan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 392 bait yang pertama dan kedua. Berbahagia, yakin
dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 59, Bersabdalah Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan ayat 47 yang demikian firman-Nya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan untuk renungan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 23. Mazmur 23, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sedangkan ayat nas yang akan kita renungkan bersama terambil dari ayat yang kedua yang demikian bunyinya. Ia membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Rumput hijau di tengah pandemi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana perasaan saudara-saudara semua? Perasaan Anda pada hari ini atau beberapa hari belakangan ini? Apakah Anda merasa gelisah, mudah tersinggung, mudah putus asa, kurang memiliki motivasi, sulit berkonsentrasi, pola tidur tidak teratur, sulit bangun dari tidur, lemah lesu, sulit percaya pada orang di sekitar, tidak sabaran, atau merasa sedih dan depresi untuk waktu yang lama? Kalau iya, merasakan salah satu atau salah dua atau salah tiga dari apa yang saya sebutkan tadi, berarti Anda sedang mengalami apa yang disebut sebagai
cabin fever atau demam kabin. Cabin fever atau demam kabin adalah emosi atau perasaan sedih yang muncul akibat terlalu lama terisolasi di dalam rumah ataupun di tempat tertentu. Perasaan ini muncul salah satunya adalah karena orang merasa terputus dari dunia luar. Anak-anakku yang biasa bersekolah, bermain dengan teman-teman, tidak bisa lagi melakukannya. Yang biasanya bekerja dan berjumpa dengan banyak orang, kini harus di rumah. Jalanan sepi di mana-mana. Terkait dengan demam kabin tersebut, beberapa ahli menyarankan beberapa tips yang bisa dilakukan di tengah kondisi pandemi ini. Yang pertama, mari membawa dunia luar ke dalam rumah kita. Misalnya, memberi makan hewan yang ada di luar rumah kita. Ada burung mungkin, atau anjing, atau kucing. Atau bercocok tanam di dalam rumah atau dalam pekarangan kita. Tips yang kedua dari para ahli supaya kita tidak terkena demam kabin ini adalah buatlah rutinitas. Misalnya tetap bangun pagi atau mandi di pagi hari. Bekerja seperti halnya di kantor menghadap laptop atau menulis dalam buku. Atau belajar seperti kalau sekolah biasa. Tips yang ketiga adalah menjaga komunikasi. Baik dengan teman, sahabat, atau keluarga besar. Lewat media sosial, Facebook, WhatsApp, atau video call, atau Skype. Tips yang keempat, ekspresikan sisi kreatif saudara. Entah itu membuat lagu meskipun tidak harus bagus, melukis sekenanya, atau memasak resep baru. Saudara juga bisa menjaga otak tetap sibuk, bisa melawan rasa bosan atau gelisah dengan melakukan hal-hal yang kreatif seperti itu. Yang keempat, berkeringatlah. Misalnya dengan berolahraga atau joget diiringi musik dangdut. Bisa juga bikin TikTok bersama keluarga dan lain-lain. Itu anjuran secara umum. Lalu bagaimana kita harus menghadapinya secara iman? Melalui Mazmur 23, Daud yang waktu itu harus bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Raja Saul, mengajak kita untuk menghayati dan mengikrarkan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita bersama-sama menyanyi, baik yang di rumah maupun yang di sini, kita nyanyikan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita hayati bersama-sama betapa Tuhan menjadi gembala kita. Aku
Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Mazmur ini kita diingatkan, yang pertama, kita diingatkan agar kita terus menjalin relasi yang dekat atau intim dengan Tuhan, seperti halnya Daud. Relasi yang dekat itulah yang membuat Daud di tengah-tengah kondisi di mana ia harus menjauh dari keramaian, bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Raja Saul, mampu berucap, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sini Daud tetap kuat dan mampu menjalani hidup dengan penuh sukacita karena relasinya yang dekat dengan Tuhan. Daud pun merasakan bahwa Tuhan seperti membaringkannya di padang rumput hijau, membimbingnya ke air yang tenang dan menyegarkan jiwanya. Daud merasakan kelegaan. Segala kebutuhan jasmani dan rohaninya pun dicukupi oleh Tuhan. Saudara, hal kedua yang bisa kita pelajari dari Mazmur 23 ini adalah bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Entah dari mana asalnya atau bagaimana caranya, seperti yang Daud alami. Terutama bagi saudara-saudara yang kehilangan atau berkurang penghasilannya di tengah pandemi ini. Yang jelas, kalau kita mau bersandar pada Tuhan, seperti halnya Daud, maka Ia akan mencukupi apa yang kita perlukan. Selain itu, juga akan menuntun kita ke jalan yang benar, sehingga kita dapat terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak benar, yang seringkali menggodai kita di masa krisis ini. Saudara, kalimat dalam bacaan kita tadi, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, menyadarkan kita bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa di tengah pandemi ini. Ia telah dan sedang memelihara kita melalui alam sekeliling kita yang subur. Kita juga patut bersyukur bahwa pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, secara khusus pemerintah kota, sebetulnya telah melakukan pelatihan-pelatihan dan pemberian modal ke RT RW terkait dengan ketahanan pangan, yang sebetulnya juga merupakan gerakan nasional mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Setiap keluarga disarankan untuk memanfaatkan pekarangan yang dimiliki meski sempit untuk menanam sayur dan buah. Juga ada pelatihan dan pemberian modal terkait dengan bagaimana memelihara lele dalam drum plastik yang tidak perlu besar.
Saudara, kalau kita hayati, maka itu semua adalah wujud pemeliharaan Tuhan kepada semua umat manusia di Indonesia. Tidak hanya kita umat Kristiani. Secara khusus umat manusia di Yogyakarta ini. Kita patut bersyukur bahwa melalui gerakan ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang sudah dirintis beberapa tahun belakangan ini, Tuhan berkenan memakainya untuk memelihara hidup kita di tengah pandemi yang tidak pernah dinyana-nyana ini. Mari kita galakkan dan semakin tingkatkan gerakan menanam sayur dan buah, serta memelihara ikan di pekarangan kita di tengah pandemi ini. Ini sangat penting, karena kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Paling tidak, kita sudah mempersiapkan ketahanan pangan untuk keluarga kita masing-masing, mumpung kita ada di rumah. Bagi saudara-saudara yang masih punya penghasilan di tengah pandemi ini, mari kita menyediakan diri, berbagi berkat, menjadi rumput hijau yang Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat bagi yang berkekurangan. Mungkin di bulan April, Mei ini, bantuan berupa sembako, bantuan karitatif bisa dibagikan. Tapi marilah ke depan kita tingkatkan bantuan tersebut menjadi bantuan yang namanya bantuan reformatif, bahkan transformatif. Bantuan reformatif itu seperti orang memberikan alat pancing kepada yang membutuhkan. Tidak hanya sekedar memberi sembako, tapi misalnya memberi bibit atau pelatihan meskipun via online. Sedangkan bantuan transformatif adalah lebih pada bantuan reformatif yang kemudian tidak hanya sekedar itu, tetapi juga bersama-sama mengembangkan mental supaya yang dibantu menjadi mandiri secara ekonomi. Punya mental yang tidak hanya tangannya menadah untuk minta bantuan, tetapi juga pada saatnya akan bisa memberi kepada yang lain. Saudara, sekali lagi, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, atau kapan efek pandemi ini akan berakhir. Tapi mari bersama dengan pemerintah, kita bersama-sama melakukan gerakan-gerakan untuk mewujudkan ketahanan pangan di negeri kita. Saudara, itulah rumput-rumput hijau yang Tuhan sudah siapkan di tengah pandemi ini. Ada rumput hijau rohani, tapi ada rumput hijau jasmani. Kita tidak pernah berpikir 2-3 tahun yang lalu bahwa program ketahanan pangan yang pemerintah Republik Indonesia canangkan itu ternyata mempersiapkan kita di tengah pandemi ini. Sayangnya itu belum dikerjakan dengan baik. Tapi saat ini mari kita kerjakan dengan baik. Saling menolong, saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita bersatu tolong menolong meski harus jaga jarak. Mari kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan, Sang Gembala Agung, yang tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi yang juga terus memelihara iman kita, terus memelihara hidup kita secara jasmani. Mari, saudara-saudara, Bapak, Ibu, juga anak-anakku yang dikasih Tuhan, bersama dengan Daud, dalam situasi di mana dia harus juga menyendiri, melarikan diri, kita mengatakan bersama-sama, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Saat teduh bagi kita.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mungkin kami jenuh, mungkin kami galau, mudah marah, berkurang motivasi kami untuk bergerak. Saat ini tolonglah kami Tuhan, untuk bisa membebaskan diri kami dari perasaan-perasaan itu. Untuk kami bangkit seperti halnya Engkau yang sudah bangkit, melakukan karya-karya secara khusus dalam menjaga ketahanan pangan di negeri kami. Kiranya dengan demikian kami boleh ikut ambil bagian dalam mewujudkan program pemerintah, mewujudkan ketahanan pangan di negeri ini. Sehingga negeri kami Tuhan tetap dalam keadaan stabil, aman, dan ekonomi kami juga dalam keadaan baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menyempurnakan apa yang kami renungkan. Karena semuanya ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak, kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sambil mengingat sabdanya dari Roma 12 ayat 1 yang demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Pujian 450 bait pertama dan kedua. Dalam Kristus berteman, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, saat ini kami haturkan persembahan syukur kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami semua. Meski kami harus menghadapi peristiwa yang kami tidak pernah nyana-nyana ini. Terimalah syukur kami ya Tuhan dan berkatilah agar apa yang kami kumpulkan, yang kami persembahkan ini akan berguna bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu GKJ Jatimulyo. Dan saat ini bersama-sama kami menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Juga untuk bangsa-bangsa di dunia ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19
Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami semua Tuhan, agar bangsa-bangsa di dunia ini boleh menangani kasus ini dengan baik, boleh menangani pandemi ini dengan baik. Juga tolonglah kami semua, agar boleh segera ditemukan vaksin untuk virus Corona 19 ini. Tuhan, kasihanilah kami, agar pandemi ini segera berakhir, dan kami boleh kembali beraktivitas seperti yang lalu-lalu. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, secara khusus di Indonesia ini, yang harus menangani COVID Corona ini. Petugas-petugas, baik petugas di pusat sampai daerah-daerah. Demikian juga petugas-petugas di rumah sakit, para medis di rumah sakit. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, jauhkanlah dari hal yang tidak baik. Beri mereka kemampuan dan segala yang diperlukan untuk dapat mengerjakan tugas ini. Kami berdoa untuk keluarga dari saudara-saudara kami yang meninggal karena terkena COVID-19. Tuhan, hiburkanlah mereka. Tolonglah mereka di tengah-tengah duka cita mereka. Kiranya mereka tetap terus berjuang untuk mengerjakan hal yang baik yang sudah dikerjakan oleh orang yang mereka kasih, yang telah Engkau panggil. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit baik oleh coronavirus ini maupun oleh penyakit yang lain. Tuhan kiranya berkenan memberikan kesembuhan. Demikian juga anak-anak-Mu di GKJ Jatimulyo ini. Berkati Tuhan, baik yang sakit maupun usia lanjut, agar semuanya boleh dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mau membawa untuk Yogyakarta tercinta. Kami berdoa agar Yogyakarta ini terus menjadi kota yang penuh cinta damai, penuh persaudaraan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang punya kehendak mudik ke tempat mereka masing-masing. Kami berdoa untuk mereka yang keras kepala dan tidak mempedulikan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Ampuni mereka Tuhan, dan tolonglah mereka untuk bisa melakukan yang terbaik, mengingat bahwa apa yang mereka lakukan bisa berdampak buruk bagi orang lain. Kami tidak lupa juga berdoa untuk penyakit demam berdarah yang juga ada di tengah-tengah kami. Demikian juga saudara-saudara kami yang terkena HIV AIDS, pecandu narkoba, saudara-saudara kami, para napi yang dibebaskan oleh pemerintah. Berkati mereka Tuhan, agar apapun yang mereka lakukan, mereka dalam lingkup kasih Tuhan, dan mereka boleh merasakan berkat Tuhan. Kami saat ini Tuhan juga membawa gereja-Mu GKJ Jatimulyo ini. Tuhan berkati setiap orang yang melayani Tuhan, baik pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus komisi, organis, song leader, petugas multimedia, koster, pegawai kantor gereja, semua yang melayani Tuhan. Kami tidak bisa sebut satu persatu. Berkatilah Tuhan, agar pelayanan-pelayanan yang tetap kami lakukan, meskipun harus menjaga jarak, kami bisa melakukannya dengan penuh sukacita dan ketekunan. Saat ini Tuhan, kami juga mau membawa anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, yang saat ini akan menaikkan doa-doa secara pribadi. Dipersilakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua untuk berdoa secara pribadi, lepas pribadi. Dipersilahkan.
Ya Tuhan, inilah isi hati kami semua. Untuk keluarga kami masing-masing, dengan segala pergumulan kami. Dengarkanlah ya Tuhan, dan berikanlah seturut dengan kasih karunia-Mu. Semua doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri, bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh karena itu, kembalilah untuk beraktivitas masing-masing di rumah dengan membawa damai Tuhan, karena kasih-Nya sungguh besar bagi hidup kita. Syukur kepada Allah. Jadilah pelayan-pelayan bagi Kristus dimanapun kita berada, juga di tengah-tengah keluarga kita, sebab kita telah dilayaninya dalam pengorbanan di kayu salib. Syukur kepada Allah. Tuntunan Tuhan kekal kini dan selamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam persekutuan bersama Sang Putra dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara untuk merendah dan melayani Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kitung Jemaat nomor 249 bait yang pertama dan kedua menutup ibadah kita pada hari ini.